6.1 Teknik uji coba dan penggunaan usability testing. Pengantar. Tahap tes pengujian adalah proses memvalidasi solusi yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dengan melibatkan pengguna sesungguhnya. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah usability testing, pengujian kegunaan, yaitu uji coba untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dapat menggunakan produk dan mudah, efektif, dan memuaskan. Definisi usability testing. Usability adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan dengan efektivitas, efisien, dan kepuasan. Usability testing adalah teknik evaluasi di mana sekelompok pengguna diminta melakukan tugas tertentu menggunakan prototipe, sementara peneliti mengamati interaksi mereka. Tujuan usability testing yang pertama, mengukur kemudahan penggunaan. Yang kedua, menemukan hambatan nyata yang dihadapi pengguna. Yang ketiga, mengukur efisiensi waktu, berapa lama pengguna menyelesaikan tugas. Yang keempat, menilai tingkat kepuasan pengguna. Yang kelima, memberikan masukan untuk literasi selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis usability testing. Yang pertama, moderated testing atau pengujian dengan fasilitator. Ada fasilitator yang mendampingi atau memberi instruksi dan mencatat respon pengguna. Yang kedua, unmoderated testing atau pengujian tanpa fasilitator. Pengguna mencoba prototipe sendiri. Hasil dicatat melalui rekam layar atau survei. Yang ketiga, remote testing atau pengujian jarak jauh. Dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbayar berbagi layar. Yang keempat, ada person testing, pengujian langsung. Dilakukan tatap muka di laboratorium, komputer, atau ruangan khusus. Selanjutnya ada langkah-langkah usability testing. Yang pertama, tentukan tujuan penguji. Contohnya, menguji apakah mahasiswa dengan mudah menggunakan materi kuliah di aplikasi e-learning. Yang kedua, siapkan tugas untuk pengguna. Contohnya tugas, silahkan login ke aplikasi, lalu unduh materi kuliah minggu pertama. Yang ketiga, peserta uji. Biasanya 5-10 orang sudah cukup untuk menemukan 80% masalah kegunaan. Yang keempat, laksanakan uji coba. Observasi bagaimana pengguna menyelesaikan tugas. Catat kesulitan, kebingungan, atau kesalahan yang muncul. Yang kelima, kumpulkan data dan feedback. Data kuantitatif, waktu yang dibutuhkan, jumlah kesalahan. Data kualitatif, komentar, ekspresi, dan pengalaman pengguna. Yang keenam, analisis hasil dan literasi. Tentukan bagian mana yang perlu diperbaiki sebelum dilanjutkan ke pengembangan produk nyata. Contoh kasus usability testing aplikasi telemedicine lokal. Tugas uji pasien diminta membuat janji temu dengan dokter melalui aplikasi. Hasil observasi, 70% pasien bingung menemukan tombol buat janji temu. 50% merasa proses pengisian data terlalu panjang. Feedback, pasien ingin proses registrasi lebih singkat. Perlu ikon lebih jelas untuk fitur utama. Lalu perbaikan, menambahkan ikon kalender lebih besar pada halaman utama, menyediakan opsi registrasi cepat dengan menggunakan akun Google. Kelebihan usability testing, mendapatkan data langsung dari pengguna nyata, bisa mengungkap masalah tersembunyi yang tidak terlihat oleh tim pengembang, dan juga membantu menghemat biaya dengan menemukan masalah sejak dini. Keterbatasan, membutuhkan waktu dan koordinasi untuk melibatkan pengguna. Hasil bisa bervariasi tergantung jumlah dan karakteristik peserta uji. 6.2 Feedback loop untuk penyempurnaan inovasi. Pengantar. Setelah dilakukan usability atau disebut uji coba kegunaan, tahap berikutnya adalah mengelola feedback loop. Feedback sama dengan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka, sedangkan loop adalah siklus berulang. Dengan kata lain, feedback loop adalah mekanisme siklus berulang untuk mengumpulkan masukan pengguna, menganalisisnya lalu memperbaiki solusi secara terus-menerus. Mengapa feedback loop penting?
1. Menjamin solusi selalu relevan, kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu. Feedback menjaga inovasi tetap sesuai kondisi nyata. 2. Meningkatkan kualitas produk, masalah yang ditemukan segera diperbaiki sehingga produk semakin matang. 3. Membangun hubungan dengan pengguna. Pengguna merasa dihargai karena pendapat mereka berpengaruh pada pengembangan produk. 4. Mendukung iterasi cepat. Masukan yang dikumpulkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berulang atau kita sebut continue improvement, perbaikan berkelanjutan. Tahapan feedback loop. 1. Collect atau bisa disebut mengumpulkan. Kumpulkan data dari usability testing, survei, wawancara, rating, atau komentar pengguna. 2. Analis atau bisa kita sebut menganalisis. Kelompokkan masukan mana yang kritis, mana yang sekedar saran tambahan. Gunakan metode analisis sederhana seperti affinity diagram atau pengelompokan berdasarkan tema. 3. Ada age atau tidak berkelanjutan. Terapkan perbaikan pada prototipe atau produk. Lakukan priorisation atau bisa kita sebut pemilihan prioritas menggunakan metrik impact A versus effort. 4. Review atau meninjau kembali. Uji ulang perubahan tersebut ke pengguna. Lihatlah apakah masalah sudah berkurang atau masih perlu perbaikan. 5. Repeat. Bisa kita ulang proses kembali ke awal. Kumpulkan analisis, perbaiki, dan uji ulang. Jenis feedback loop yang pertama, positive feedback loop, umpan balik positif, menunjukkan fitur yang disukai pengguna yang bisa dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Contohnya, pengguna saat puas dengan fitur chat dokter, tim menambahkan fitur video call. Kedua, negatif feedback loop atau umpan balik negatif, menunjukkan kelemahan produk yang harus segera diperbaiki. Contoh, banyak pasien mengeluh registrasi rumit. Tim menyederhanakan proses registrasi. Contoh penerapan feedback loop, kasus aplikasi e-commerce lokal untuk UMKM. Collect, pengguna UMKM diminta mencoba mengunggah produk. Analisis 60% merasa langkah pengisian terlalu panjang. Sedangkan edge-nya, tim mempersingkat form dari 8 langkah menjadi 4 langkah. Di reviewnya, pengujian ulang menunjukkan waktu unggah berkurang 50%. Sedangkan repeatnya, feedback berikutnya ditambahkan tutorial video singkat. Manfaat feedback loop dalam inovasi, membantu menciptakan produk yang benar-benar user-centered atau berpusat pada pengguna. Mengurangi resiko kegagalan produk di pasar, mempercepat proses adopsi pengguna karena mereka merasa terlibat dalam pengembangan, mendorong budaya inovasi berkelanjutan di organisasi. 6.3 Tantangan implementasi di dunia nyata. Setelah melewati tahap prototyping, membuat model awal dan testing pengujian. Tantangan sebenarnya muncul saat solusi diimplementasi dalam dunia nyata. Implementasi seringkali tidak semulus di tahap laboratorium atau simulasi, karena dipengaruhi oleh faktor teknis, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Tantangan utama implementasi yang pertama yaitu tantangan teknis. Integrasi sistem, produk digital sering perlu terhubung dengan sistem lain. Misalnya aplikasi dari e-learning, kampus harus sinkron dengan database akademik. Skalabilitas, solusi yang berjalan baik untuk 100 pengguna mungkin bermasalah jika digunakan oleh 1000 pengguna. Keamanan data. Dalam aplikasi kesehatan atau e-commerce, melindungi data pribadi menjadi prioritas utama. Yang kedua yaitu tantangan pengguna. Adopsi pengguna, tidak semua pengguna atau langsung mau mencoba solusi baru. Ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Literasi digital, sebagian pengguna, khususnya di daerah terpencil, masih kesulitan menggunakan aplikasi digital. Kebiasaan lama, pengguna cenderung nyaman dengan cara lama sehingga butuh waktu untuk berpindah ke inovasi baru. Yang ketiga, tantangan organisasi. Dukungan manajemen implementasi sering gagal jika tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Ketersediaan sumber daya, waktu, tenaga, dan dana terbatas dalam memperlambat pengembangan. Kolaborasi lintas tim, inovasi membutuhkan kerjasama antar departemen yang kadang terlambat birokrasi. Yang keempat yaitu tantangan sosial dan budaya.
Kepercayaan, pengguna harus percaya pada inovasi baru, misalnya pasien percaya aplikasi telemedis dapat menjaga kerahasiaan data medisnya. Norma sosial, di beberapa daerah, inovasi digital harus menyesuaikan dengan kebiasaan lokal. Bahasa dan komunikasi. Aplikasi dengan bahasa tertentu teknis sulit diterima pengguna awam. Yang kelima yaitu tantangan regulasi dan kebijakan. Perizinan. Produk di sektor kesehatan dan keuangan memerlukan izin resmi dari pemerintah. Kepatuhan hukum, setiap inovasi digital harus mematuhi aturan perlindungan data dan keamanan konsumen. Standarisasi, terkadang tidak ada standar teknis yang jelas sehingga implementasi terlambat. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu pilot project percontohan. Uji coba terbatas sebelum implementasi penuh untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, edukasi dan penelitian. Memberikan pelatihan singkat kepada pengguna baru agar terbiasa. Yang ketiga, iterasi cepat. Segera memperbaiki masalah teknis yang muncul setelah diluncurkan. 4. Kolaborasi stakeholder melibatkan semua pihak terkait pengguna, pengembang, regulator, dan manajemen sejak awal. 5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Membuat sistem feedback loop, siklus umpan balik berulang agar solusi terus diperbaiki. Contoh kasus nyata implementasi telemedis di Indonesia yaitu yang pertama tantangan. Pasien ragu tentang keamanan dan data pribadi. Banyak daerah dengan internet lambat, perlu izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Strateginya yaitu edukasi pasien tentang enkripsi data. Yang kedua yaitu menyediakan filter online, offline, konsultasi, pemerintah konsultasi yang bisa dikirim saat internet stabil. Bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kepatuhan hukum. Kesimpulan, implementasi di dunia nyata selalu menghadirkan tantangan mulai dari teknis, pengguna, organisasi, sosial budaya, hingga regulasi. Namun, dengan strategi yang tepat, inovasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 6.4 Studi kasus sukses startup lokal Indonesia yang lahir dari pendekatan design thinking. Pengantar, banyak startup lokal Indonesia atau perusahaan rintisan berbasis teknologi dan inovasi sukses tumbuh karena menggunakan pendekatan design thinking. Pendekatan ini membantu mereka memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, mendefinisikan masalah dengan tepat, serta menguji ide-ide inovasi melalui prototyping dan iterasi sebelum benar-benar diluncurkan ke pasar. Kasus 1, Gojek. Latar belakang, di kota-kota besar Indonesia, masyarakat kesulitan menemukan transportasi cepat, aman, dan terjangkau. Empati, mengamati pengguna yang sering menunggu lama di pinggir jalan mencari ojek. Definisi masalah, pengguna membutuhkan transportasi yang bisa dipesan dengan cepat dan transparan dalam hal harga. Ideasi, muncul ide aplikasi pemesanan ojek secara online. Versi awal hanya berupa layanan pemesanan via call center, kemudian berkembang menjadi aplikasi digital dengan fitur real time langsung. Hasil, kini Gojek berkembang menjadi super aplikasi dengan layanan transportasi, pesan makanan, dompet digital, dan lainnya. Kasus 2, ruang guru. Latar belakang, banyak siswa di Indonesia kesulitan mendapatkan akses bimbingan belajar berkualitas dengan harga terjangkau. Empati, tim pendiri mewawancarai siswa dan orang tua yang ingin belajar tambahan tetapi terkendala biaya dan lokasi. Defini, siswa membutuhkan akses belajar tambahan yang fleksibel, terjangkau, dan bisa dilakukan di mana saja. Ideati, ide platform digital untuk menghubungkan siswa dengan tutor online. Prototipe dan tes. Versi awal berupa website sederhana, lalu berkembang menjadi aplikasi interaktif dengan video, latihan soal, hingga kelas lab.
guru kini menjadi salah satu EdTech atau edukasi teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Kasus 3. Halodoc. Latar belakang. Pasien sering menghadapi antrian panjang di rumah sakit dan kesulitan mengakses layanan kesehatan dengan cepat. Empati. Observasi pasien di kota besar yang butuh konsultasi medis segera. Defini. Pasien membutuhkan cara untuk konsultasi kesehatan tanpa harus menunggu lama di rumah sakit. Ideati. Ide aplikasi telemedicine dengan fitur konsultasi dokter via chat atau video call. Prototipe dan tes. Versi awal diuji ke pengguna terbatas untuk melihat alur konsultasi. Feedback awal mendorong penyederhanaan registrasi pasien. Hasil, Halodoc sukses menjadi platform kesehatan digital besar dengan pelayanan konsultasi, pembelian obat, hingga pemesanan tes laboratorium. Pelajaran dari studi kasus 1. Empati adalah fondasi semua startup sukses ini lahir dari pemahaman mendalam atas poin-poin titik masalah pengguna. 2. Iterasi membentuk solusi. Versi awal MVP minimum viable produk. Produk awal dengan fitur minimum disempurnakan berkali-kali hingga sesuai kebutuhan pasar. 3. Kolaborasi multisektor, Gojek dengan mitra driver, Ruang Guru dengan tutor, Halodoc dengan dokter dan apotek. 4. Inovasi kontekstual, solusi disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia, bukan sekadar meniru modal luar negeri. Kesimpulan, keberhasilan Gojek, Ruang Guru, dan Halodoc membuktikan bahwa design thinking bukan sekedar teori, tetapi pendekatan praktis yang mampu melahirkan inovasi nyata dengan berfokus pada empati, iterasi, dan kolaborasi. Pertama kali lihat cantiknya wajahmu, ku langsung terbuka.